Kalau cinta sudah datang, jangan dilawan, menyerahlah saja. Apabila cinta memanggilmu, ikuti saja. Kenapa? Untungnya nanti banyak. Cinta itu bisa memahkotaimu, bisa menyalibmu. Tapi apakah dia memahkotaimu atau menyalibmu, kamu akan tersucikan oleh cinta. Pelajaran luar biasa akan kalian dapat kalau hidup dalam cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya, bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Kita langsung menjelajahi The Prophet ya. Siap-siap, ndak kayak kemarin-kemarin, temanya nanti akan sangat banyak malam ini. Kita semacam mengambil satu-satu hikmah-hikmah dari tulisan, dari bab-bab yang ada di The Prophet. Itu ada sekitar 26 bab, 26 puisi, 26 judul, macam-macam. Ada makan, ada kebebasan, ada macam-macam. Nanti kita lihat satu-satu. Meskipun tidak mungkin saya ngomong ke 26-nya, ada 1-2 yang saya tinggal, ada 1-2 yang saya ngomongnya agak panjang. Pertimbangannya ya sak isaku wae, sak minatku ya. Jadi enggak, Pak kok yang tema ini ditinggal, ya wacanen dhewe. Ya, pokoknya ini ndak pesenan. Kan rumusnya ngaji ini kan pakai teorinya Bushido Jepang kemarin kan, isaku iki. Jadi yo isaku ya cuma ya ini. Jadi kalau kamu pengen lebih dalam, belajarlah sendiri. Oke, bismillah ya. Kita buka dari bab pertama The Prophet, datangnya kapal. Ini maksudnya kapal menjemput Al-Mustafa untuk kembali lagi ke kampung halamannya. Cuma saat dia mau kembali, orang-orang yang di tempat pengasingannya dia semuanya berbondong-bondong pengen melepas, dan berat sekali melepas orang besar, orang agung yang namanya Al-Mustafa ini. Kalimat-kalimatnya bagus. Al-Mustafa yang terpilih dan terkasih, laksana fajar di zamannya. 12 tahun lamanya terdampar di kota Orphalis. Kini menanti kapalnya tiba, membawanya pulang ke pangkuan bumi kelahirannya. Titik-titik itu berarti ada yang saya loncati. Itu nanti orang-orang pada datang semua, tanya macam-macam, intinya berat sekali kalau mau ditinggalkan Al-Mustafa. Terus Al-Mustafa bilang, aku si pencari kesunyian. Mustika apakah yang telah kutemukan di dalamnya yang patut kuwariskan? Apabila hari ini saatku mengetam, di ladang manakah dulu kusebarkan benih-benihku? Serta musim apakah yang terlupa? Jadi ini dia mau ngomong, selama ini aku itu diem, mencari kesunyian. Yang masyarakat juga diem aja, nggak mau tanya macam-macam, nggak mau belajar macam-macam. Lah kok sekarang aku mau pergi, berbondong-bondong menahanku pergi. Kalau ini kebaikan, kapan aku menanam kebaikan itu? Itu maunya Al-Mustafa. Ini sebenarnya sindiran bagi kita dalam hidup kita. Itu sebenarnya sering sekali
mungkin guru, mungkin buku, mungkin ajaran yang berseliweran lewat di depan kita dan kita cuekin. Banyak orang pinter, banyak orang luar biasa, kita cuekin. Begitu mereka mau pergi, kita baru, kok sudah pergi ya. Ceritanya banyak. Sekarang yang sering ziarah ke Gus Dur, mewali-walikan Gus Dur, mungkin dulu waktu Gus Dur diturunkan dia yang paling getol mengkritik, mendemo. Begitu pergi sekarang, kok sudah pergi ya. Banyak ulama, banyak orang pinter, banyak orang agung yang dalam hidup kita lewat begitu saja dan kita tidak mengambil manfaat apa-apa. Kita sering kaget. Iya ya, eman-eman, coba dulu. Selalu begitu. Dan itu tabiat manusia. Jadi satu bait itu menurutku maknanya ke situ. Bait kedua dia ngomong, jika inilah waktunya ku angkat lentera, nyala di dalamnya bukanlah dariku. Kosong dan gelap ku acungkan, penjaga malamlah penyulut sumbu, setelah minyaknya dipenuhkan pula. Nah, ini kerendah hatian seorang guru. Orang yang levelnya nyampe ke kesadaran ketuhanan, bahwa ya sudah, kalau memang sekarang saatnya aku ngasih banyak petuah, tak kasih petuah. Cuma aku ini kayak orang yang ngasih lampu. Lampu ini dia menyala, bikin kamu terang atau enggak tergantung aku. Tapi penjaga malam, ya kalau di Islam, ya saya bilang tadi Allah yang ngasih cahaya. Dan Allah juga yang memenuhkan minyaknya. Jadi itu gambarannya Gibran, dia mau ngomong, kalau memang ajaran-ajaran yang tak sampaikan ini bisa mencerahkanmu, itu bukan dari aku, tapi dari yang menyalakan lampu. Dan bukan aku cuma nadongke lampu gini dok. Ya kalau analoginya ngaji malam ini, tiap malam Kamis kamu tak kasih lampu-lampu yang entah bermanfaat entah enggak. Lampu yang tak kasih padamu itu bisa menerangi hidupmu apa enggak, tergantung si penyala lampu. Tergantung Allah. Jadi di antara sekian, mungkin sudah 100 berapa kita ngaji itu, mungkin ada salah satu yang lampunya menyala, bikin kamu naik level kesadarannya, bikin kamu tercerahkan. Nah itu alhamdulillah. Kalau enggak, ya ditunggu aja. Sopo ngerti lampu-lampu yang akan datang bisa bikin hidupmu cerah. Ya enggak cuma ngaji ini, semua ngaji, semua kajian. Mungkin justru bukan lampu ini, tapi dari lampu-lampu yang dibawa ustadz-ustadz di TV itu. Mungkin lampunya Mama Dede, lampunya Ustadz Maulana, apa lampunya sopono yang di TV-TV itu. Lu sopo ngerti? Oke, saya pagi-pagi mendengarkan Mama Dede dapat pencerahan luar biasa. Ada ibu-ibu yang tanya, Mama, suamiku kawin lagi. Mama Dede jawabannya, ibu yang salah. Kenapa sampai bisa suaminya tertarik ke wanita yang lain? Tidak tertarik ke ibu saja. Jawabannya ampuh itu. Ada orang curhat malah dimarahi. Ya, malah. Loh kan kamu tidak mikir kan, biasanya kalau ada orang tanya suamiku nikah lagi, kan yang dimarah-marahi yang nikah lagi. Ternyata bisa juga yang dijawab, yang dimarah-marahi yang ngadu suaminya nikah lagi. Mungkin memang ada loh dimensi itunya. Kenapa kok bisa sampai suaminya nggak betah di rumah? Mbok dibikin betah. Loh itu sudut pandang yang khas. Mungkin kamu nggak mikir ke situ. Tapi Mama Dede bisa mikir ke situ. Padahal dia perempuan. Nah, itu kan khas. Nah, yang paling benar yang mana ya tetap lihat situasi. Tapi kan ini namanya sudut pandang yang berbeda. Ya lumayan kan dari Mama Dede dapat lampu kecil, wawasan yang baru. Oke, hari ini kan kita suka ngeritik tuh, apa-apa dikritik, semuanya disalah-salahkan. Ambil manfaat dari apa saja yang bisa kamu ambil.
Oke, nah terus setelah Mustafa ngomong begitu, orang-orang kemudian bilang, Laksana ruh, engkau hidup di antara kami, dan bayang-bayangmu menyabutkan cahaya di atas wajah kami. Kami telah menyayangimu, namun dengan kasih yang membisu, serba terselubung oleh aneka macam kerudung. Tapi kini kasih kami menjerit kepadamu tanpa tedeng aling-aling semu. Ini terjemahan Indonesia ya, tedeng aling-aling. Memang bukan selamanya kasih sayang itu, memang bukankah selamanya kasih sayang itu tak menyadari kedalamannya sendiri sampai datang saat berpisah. Ini rakyatnya yang merasa menyesal, kenapa kemarin-kemarin kok nggak memanfaatkan beliau ini waktu ada di sini. Ya kayak kamu yang sekarang nyesal, kenapa dulu nggak tak tembak waktu SMA ya. Sekarang sudah hilang, sekarang sudah mau lulus. Kenapa kok kemarin tak biarin aja, padahal itu kemarin kesempatan baik loh ya. Sekarang kok lewat, yuk salahmu sendiri. Orang sering gitu. Berharganya sesuatu kadang-kadang baru muncul ketika sesuatunya mau hilang atau sudah hilang. Ketika mau perpisahan baru, waduh, kita mau berpisah ini gimana. Padahal kemarin-kemarin ngapain aja. Jadi itu bab pertama, datangnya kapal. Kita masuk ke bab kedua, bab selanjutnya. Ini yang paling kamu cari biasanya. Memang kalimatnya paling terkenal bagian ini. Cuma banyak orang salah paham. Biasanya bagi yang mau romantis-romantisan kalimat ini dikutip. Ya, meskipun tidak punya pacar. Tadi tak lihat di Facebook juga banyak yang bikin puisi cinta-cinta. Meskipun saya ragu yang bikin puisi duwe pacar apa ora. Oke. Apabila cinta memanggilmu, ikutilah dia, walau terjar berliku-liku jalannya. Dan apabila sayapnya merangkulmu, pasrahlah serta menyerahlah, walau pedang tersembunyi di sela sayap itu melukaimu. Dan jika dia bicara kepadamu, percayalah, walau ucapannya membuyarkan mimpimu, bagai angin utara, menghancurkan, melantakkan taman kota. Sebab sebagaimana cinta memahkotaimu, demikian pula dia menyalipmu. Demi pertumbuhanmu, begitu pula demi pemangkasanmu. Jadi catatan pertama dari bait ini, yang pertama, cinta itu datang. Tidak bisa dicari, tidak bisa dikejar. Kan ada istilah mencari cinta, mengejar cinta. Susah. Kenapa? Cinta itu sifatnya datang. Makanya orang selalu jatuh. Di Indonesia kan bahasanya jatuh cinta. Kalau dalam sufi cinta itu ahwal. Dia bukan makom. Tidak diusahakan tapi datang. Ya kalau di sufi ya itu anugerah dari Allah. Ahwal itu kan dikasih oleh Allah. Ya kalau yang di luar sufi itu sifatnya intuitif. Dia datang ke dalam dirimu. Tidak bisa diteorikan, tidak bisa diakal. Jadi kalau cinta sudah datang jangan dilawan. Biar aja, nikmatilah. Meskipun mungkin kadang sakit. Aku kok ya jatuh cinta sama pacari temenku toh yo. Ada yang kayak gitu ndak? Aku kok jatuh cinta sama yang itu ya, ndak level nanti. Aduh, piye yo. Atau aku ini ganteng ya, aku kok malah punya rasa terhadap ini ya, levelnya jauh ya. Loh, katanya Gibran, kalau cinta sudah datang jangan dilawan, menyerahlah saja. Apabila cinta memanggilmu, ikuti saja.
Kenapa? Untungnya nanti banyak. Cinta itu bisa memahkotaimu, bisa menyalibmu. Tapi apakah dia memahkotaimu atau menyalibmu, kamu akan tersucikan oleh cinta. Pelajaran luar biasa akan kalian dapat kalau hidup dalam cinta, bukan dalam nafsu loh ya, cinta. Cinta itu gini, yang jatuh cinta mesti ngerti. Ketika kita jatuh cinta, kayak di lagu-lagu itu, hidup kita kayak hilang. Yang ada yang kita cintai. Mau makan yang diinget-inget yang dicintai. Mau tidur aja WA-an gak habis-habis. Udah tidur? Belum. I miss you too. I miss you too. Sampai jam 12 malam masih gitu terus. Jalan-jalan di mall, lihat baju-baju, mungkin yang dilihat bukan aku pingin baju apa, tapi kira-kira pacarku pantasnya baju yang kayak gimana ya. Ya kan? Kalau makan di warung, ini kalau tak beli ini seneng mesti pacarku. Senengannya memang makanan kayak gini. Selalu dia, ndak pernah aku. Makanya nanti Ghazali sangat merekomendasi hubungan kita sama Allah itu jangan hubungan kayak juragan sama buruh. Tapi hubungan cinta. Kalau kamu bisa jatuh cinta sama Allah luar biasa. Di situ iman jadi manis rasanya. Iman jadi nikmat. Jadi kalau cinta datang jangan dilawan. Mungkin kamu dulu kuliah punya prinsip, pokoknya saya ndak akan pacaran. Pacaran ganggu kuliah. Tapi kalau kamu jatuh cinta dan kamu lawan, akan lebih ganggu kuliah. Kalau nggak percaya, cobaan. Oke, ya pura-pura lah jatuh cinta sama siapa gitu nanti. Ya. Jadi ikuti saja. Yuk, cinta itu kan ndak harus bedakan antara rasa cinta dengan ekspresi cinta. Kalau ekspresi cinta, pagernya banyak, aturan-aturannya banyak. Tapi rasa cinta monggo saja. Oke, kalau kamu bilang, Pak, saya jatuh cinta, saya cowok, Pak, saya kok cinta sama cowok. Udah kan sekarang gitu. Nggak apa-apa sih, ya cinta aja. Tapi mengekspresikannya ada aturannya. Kalau cowok sama cowok nggak boleh. Ya berhentilah di cinta saja. Oke, kalau kamu sayang sama yang kamu cintai, jangan sampai ke sana. Karena menghancur kamu dan menghancurkan dia. Dan cinta nggak menghancurkan. Rumusnya begitu. Semoga di sini nggak ada. Jadi, laksana butir gandum kau diraihnya. Ditumbuknya engkau sampai polos telanjang. Diketamnya engkau agar bebas dari kulitmu. Digosoknya sehingga menjadi putih bersih. Diremasnya menjadi bahan yang lemas dibentuk. Dan akhirnya diantarkan kepada api suci. Laksana roti suci yang dipersembahkan pada pesta kudus Tuhan. Kenapa biarkan saja cinta mendatangimu? Karena cinta bisa membunuh, bisa menaklukkan musuh luar biasa dalam dirimu yang susah sekali ditaklukkan. Namanya ego. Aku itu susah ditaklukkan. Pakai teori nggak bisa, pakai akal bisa trik. Yang bisa menaklukkan cinta. Jadi dengan cinta kamu akan, kalau bahasa dulu saya nulis skripsi tentang cintanya Khalil Gibran itu disucikan. Disucikan dari apa? Dari ego. Orang sudah tidak bilang aku lagi. Di level apapun hidup, orang selalu bilang aku. Bahkan agama ya agamaku. Tuhan ya Tuhanku. Sehingga terjadi rebutan Tuhan, rebutan tafsir, rebutan agama, rebutan Islam yang paling benar. Tapi dalam cinta, enggak. Egomu terbunuh. Egomu kalah. Yang ada hanya yang kamu cintai. Kepentinganmu enggak ada artinya sama kepentingan dia.
Ya kan? Mbok kamu disuruh jemput jam 7, ndak masalah. Padahal kamu kuliah jam 7 sering bolos. Tapi kalau jemput dia ndak apa-apa. Nah, itu cinta. Egomu sendiri ditaklukkan. Hasilnya apa? Ndak, cinta tidak memberikan apa-apa kecuali keseluruhan dirinya, utuh, penuh. Pun dia tidak mengambil apa-apa kecuali dari dirinya sendiri. Cinta tidak memiliki ataupun dimiliki. Cinta karena cinta telah cukup untuk cinta. Ini kalimat biasanya yang ditinggal pacarnya pakai ini. Nggak apa-apa cinta tidak memiliki ataupun dimiliki. Ini maunya Gibran, cinta saja cukup. Apa nggak boleh terus kawin? Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi seandainya nggak kawin juga nggak apa-apa. Karena cinta nggak ada urusan dengan memiliki atau dimiliki. Kalau kamu kecewa luar biasa, marah luar biasa karena nembak nggak dibales, itu belum cinta. Itu masih dagang. Dagang itu kan, aku cinta padamu, kalau kamu cinta padaku. Kalau enggak, ya enggak. Aku nyari yang lain. Itu belum cinta. Ya kamu sedang nyari pasangan gitu aja. Tapi kalau cinta itu, kamu jaga yang kamu cintai dari kesedihan, dari kejatuhan, dari kerusakan, bahkan oleh dirimu sendiri. Itu cinta, karena kamu gak pernah mikir dirimu. Jangan, ya wis bener kamu nolak aku. Jangan-jangan kalau kamu dapat aku, hidupmu lebih susah. Wong ya aku duitku ndak banyak misalnya. Jadi itu ndak ada hubungannya sama memiliki atau dimiliki. Cinta saja sudah cukup menyucikan. Oke. Itu kalau kamu analogikan ke agama. Kalau relasimu sama Allah itu cinta, kamu ndak usah hitung-hitungan pahala. Kan selama ini kita masih dagang sama Allah. Sholatlah berjamaah, lumayan, 27 loh. Kan kita masih berjamaah. Jadi kalau ditanya, kenapa sholat berjamaah? Lumayan, nyari 27. Masih dagang. Bacalah ini, nanti pahalanya sama seperti sekian. Itu kita masih dagang. Sodakohlah sekian, nanti akan dibalas oleh Allah 10 kali lipatnya. Bisnis paling menguntungkan itu sama Allah. Kita bisnis masihan sama Allah. Relasinya masih belum naik. Relasinya harus cinta. Kalau relasi cinta, kenapa ke masjid? Kenapa jamaah? Allah suka kalau aku jamaah. Dan aku suka sama Allah. Allah yang nyuruh. Dan jangankan disuruh. Allah nggak nyuruh aja, cuma nyindir-nyindir aja. Kalau memang Allah senang, tak jalani, enggak apa-apa. Allah nyuruh aku bangun malam, meskipun Allah agak sayang juga, jadi nggak diwajibkan. Tapi aku sayang sama Allah, tak bangun malam aku demi Allah. Itu cinta namanya. Nggak usah dihitung, oh ini sepertiga malam. Sepertiga itu pahalanya sekian kali lipat. Belum sepertiga A, nonton sepak bola dulu. Itu masih hitung-hitungan. Itu kalau di agama namanya ihsan. Gimana caranya kita ikhlas melakukan yang terbaik untuk Allah. Dan untuk bisa nyampe ke makom ini, relasinya harus cinta. Bukan, nanti semoga sama Allah dikasih surga yang paling tinggi. Kamu masih membayangkan balasannya, imbalan perbuatanmu, bukan Allahnya. Oke, itu cinta. Setelah cinta, kalau sukses, ada perkawinan. Berkasih-kasihanlah, namun jangan membelenggu cinta. Biarkan cinta itu bergerak senantiasa, bagaikan air hidup yang lincah mengalir antara pantai dua jiwa. Saling isilah piala minumanmu, tapi jangan minum dari satu piala. Saling bagilah rotimu, tapi jangan makan dari pinggan yang sama. Jadi, kalau kita sedang jatuh cinta, tidak boleh ada yang mendominasi atau didominasi.
Apalagi kalau sudah kawin, perkawinan. Perkawinan itu bisa laki-laki dan perempuan, bisa guru sama muridnya, bisa dosen sama mahasiswanya, bisa takmir sama jamaahnya. Maksudnya bukan kawin-kawin itu. Kalau orang Buddha sering bilang, kita ketemu ini jodoh loh. Maksudnya bukan jodoh kok terus dikawini semua, enggak. Jadi dalam perkawinan itu, termasuk dosen sama mahasiswa, pemimpin sama yang dipimpin, presiden sama rakyatnya, salinglah berkasih sayang, cuma biarkan masing-masing dalam jati dirinya sendiri-sendiri. Jangan mendominasi, jangan mensubordinasi, jangan menjajah, jangan mengubah-ubah, memaksa-maksa. Biarkan sesuai dengan identitas. Berikan kasih sayang tanpa harus mengubah. Baik mengubah dia atau mengubah dirimu. Kalau masih ada mengubah aku atau mengubah dia, berarti masih ada negosiasi. Aku mau jadi pacarmu asal kamu berhenti ngerokok. Itu negosiasi, belum cinta beneran. Aku mau jadi pacarmu asal kamu pindah kos-kosan ke sini. Nah, itu juga negosiasi, mesti golek enak itu. Nggak, biarkan masing-masing sesuai jati dirinya. Aku mau jadi istrimu kalau kamu pindah agama. Kalau pindah agamanya karena terpaksa, nilainya ndak ada. Berarti tidak dari kesadaran. Ya secara formal monggo, tapi secara etis nilainya ndak ada. Karena orang yang dipaksa itu ndak bisa dikasih nilai. Maling kok dipaksa, itu ya polisi ini sing dihukum yang maksa maling. Merkosa kok dipaksa juga nggak bisa kena hukum. Misalnya kamu habis merkosa terus ada polisi, oh saya dipaksa ya Pak. Kalau nggak memperkosa saya dibunuh. Gimana? Kan itu nggak ada nilainya meskipun perkosaannya sukses. Yaudah, kalau iya kan segala yang dipaksa itu ndak ada nilainya, termasuk agama. Kamu ndak harus senang-senang, wah gara-gara saya dia masuk Islam. Tapi kalau masuk Islamnya negosiasi, biar hanya untuk bisa kawin, ini ndak ada nilainya. Oke, bahkan bukan cinta. Wah, demi cintanya padaku dia mau ganti agama. Ndak, itu negosiasi. Belum cinta. Jadi saling beri minuman tapi jangan minum dari cawan yang sama. Terus bernyanyi dan menarilah bersama dalam segala suka dan cita. Hanya biarkanlah masing-masing menghayati ketunggalannya. Tali rebana masing-masing punya hidup sendiri, walau lagu yang sama sedang menggetarkannya. Biarkan dia sesuai jalurnya. Biarkan yang piano bunyinya kayak piano. Biarkan yang gitar bunyinya kayak gitar. Tidak usah diseragamkan. Dari situ muncul keindahan. Kita Muslim sesama saudara. Cuma yang NU saja, yang Muhammadiyah enggak. Tidak indah itu. Indah itu yang berbeda biarkan beda. Tapi bisa kompak. Lagu yang indah itu alat musiknya macam-macam menghasilkan lagu yang enak. Kalau alat musiknya cuma satu, gong saja misalnya, semuanya harus gong, tidak enak. Paling suaranya dong, dong, dong gitu, tidak enak. Gitar saja juga tidak enak. Lebih enak ada gitarnya, ada biolonya, ada pianonya, ada gongnya, ada main bareng, kompak, cocok iramanya, indah. Kalau cuma satu nada tidak indah. Itu rahasia dari ikhtilafu ummati rahmah. Macam-macam itu indah, membawa rahmat, menghasilkan kasih sayang. Kasih sayang itu kan aku di sini, kamu di situ, terus kita saling membagi kasih sayang. Kalau cuma satu ya tidak ada di situ, tidak ada di sini. Oke, terus berikan hatimu, namun jangan saling menguasakannya, sebab hanya tangan kehidupan yang akan mampu mencakupnya. Ini yang saya bilang, kita harus
mencintai tapi tidak saling mengubah, tidak saling mendominasi. Tegaklah berjajar, namun jangan terlampau dekat. Bukankah tiang-tiang candi tidak dibangun terlalu rapat? Dan pohon jati serta pohon cemara tidak tumbuh dalam bayangan masing-masing. Jadi, perbedaan adalah kekuatan, perbedaan adalah keindahan. Kalau tiang-tiangnya masjid ini cuma satu ngumpul di tengah, masjid ini ambruk sejak lama. Kenapa masjid ini kuat tidak ambruk? Karena tiangnya berjarak, beda-beda, tidak satu. Jadi jangan disesali kita ada aliran macam-macam, itu kekuatan kalau pengelolaannya benar. Kalau tiang ini marah yang sebelah selatan sama tiang yang di utara, ngumpul di selatan semua, Islam itu yang selatan, masjid ini ambruk. Dia jadi kuat ketika tiang-tiang itu sesuai jati dirinya masing-masing. Kalau orang Islam itu filosof semua, bubar juga Islam. Orang Islam fikih, fuqaha semua juga tawuran, isinya rebutan dalil. Orang Islam sufi semua juga rusak, nggak ada yang mau kerja jadi presiden, jadi panglima perang. Jadi macam-macam itu kekuatan. Kamu nggak usah meratapi macam-macam itu. Yang harus kita atur adalah manajemen kebersamaan kita seperti apa. Oke, rahasianya di situ.